Shalom, saudara-saudara jemaat terkasih dari BCS Central Park dimanapun Anda berada. Kiranya kasih Kristus yang sempurna selalu melingkupi kita di dalam masa-masa yang sukar di tengah pandemi yang saat ini kita masih jalani bersama-sama. Saudara, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh menjadi semacam oase bagi kita, menjadi semacam penyegar, menjadi penyemangat buat kehidupan kita, khususnya ketika kita menghadapi kehidupan yang tidak mudah di hari-hari seperti ini. Mari saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, saya undang kita semua untuk tundukkan kepala dan kita bersehati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu karena kami percaya Engkau terlebih dahulu sudah membuka kedua tangan-Mu bagi setiap kami, dan bahkan Engkau di dalam cinta-Mu yang sempurna, Engkau sudah menyediakan berkat rohani yang terbaik juga bagi kami melalui pemberitaan firman-Mu. Tuhan, dengan keyakinan inilah kami memohon, berbicaralah kepada kami, bersabdalah kepada kami. Kami merindukan firman-Mu itu menghidupkan kembali batin kami. Kami merindukan firman-Mu yang ajaib itu kembali membangkitkan jiwa kami. Tolong kami ya Tuhan, kami sungguh-sungguh ingin mendengar, ingin merenungkan, dan juga ingin menghidupi kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama setiap orang percaya dengan penuh sukacita dan penuh kerinduan. Katakan, amin. Saudara-saudara yang terkasih, tema khotbah pada hari ini adalah merataplah kepada Tuhan. Merataplah kepada Tuhan. Saya sengaja memilih tema khotbah ini karena menurut saya sangat tepat waktu, khususnya di dalam kita sedang menghadapi suasana pandemi yang serba tidak menentu, yang juga mungkin sudah memberikan dampak-dampak yang begitu besar kepada kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-126. Kitab Mazmur pasal yang ke-126. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di tempat kita. Saya akan bacakan buat kita sekalian, ada 6 ayat di dalam seluruh pasal 126 ini, dan kita akan bacakan semuanya. Mazmur 126. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara, tentu ayat 5 dan ayat 6 kita ingat ada lagu rohani yang berdasarkan kedua ayat ini. Saudara tetap buka Alkitabmu pada Mazmur 126 karena khotbah kita, renungan kita akan berdasarkan teks firman Tuhan yang baru saja kita baca. Saudara, kalau kita mendengar kata meratap atau ratapan, maka apa yang langsung terbayang di dalam kepala kita? Bagaimana kita memandang dan memahami perilaku meratap? Saudara, dulu ada film yang terkenal dengan judul film di Indonesia yang berjudul Ratapan Anak Tiri. Ya. Dan saya tidak tahu apakah saudara cukup sering mendengar istilah atau kata ratapan atau meratap, saudara-saudara. Nah, seringkali konotasi dari ratapan atau meratap itu adalah sesuatu yang negatif. Orang yang meratap itu adalah orang yang cengeng. Orang yang meratap itu adalah orang yang tidak tahan banting. Orang yang meratap itu adalah orang yang lemah, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita mau melihat bagaimana Alkitab memandang atau memahami tentang perilaku meratap, khususnya meratap di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, satu hal penting yang saya ingin katakan di awal khotbah ini adalah sesungguhnya di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Mazmur, kita akan menemukan bahwa meratap kepada Tuhan adalah suatu praktek atau disiplin rohani yang begitu penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tetapi sayangnya
sudah sangat terlupakan oleh kita. Saudara-saudara, di satu sisi meratap adalah sesuatu yang begitu penting bagi kerohanian kita. Kita perlu melakukan meratap, saudara-saudara. Tetapi di sisi yang lain, banyak orang Kristen, banyak gereja, banyak ibadah di gereja-gereja yang tidak lagi memberikan ruang untuk jemaat, baik secara pribadi maupun secara komunal, untuk meratap di hadapan Tuhan. Nah, saudara, inilah yang akan kita coba gali bersama-sama di dalam beberapa puluh menit ke depan. Bagaimana dan apa sebetulnya arti dari meratap di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya akan coba memberikan lebih dahulu definisi dari ratapan. Apa itu ratapan, saudara-saudara? Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah lament. Saudara-saudara, ratapan adalah suatu ekspresi batin kita yang begitu kuat, yang ditujukan langsung kepada Allah, di mana kita merasa sangat tidak puas, sedih, gelisah, dan bahkan marah karena keadaan yang sangat buruk yang sedang kita hadapi atau kita saksikan. Sekali lagi saya ulangi, ini definisinya. Ya, saudara, apa itu definisi meratap kepada Tuhan? Ratapan kepada Tuhan adalah suatu ekspresi batin yang kuat, yang intens, yang ditujukan langsung kepada Allah, di mana kita membeberkan ketidakpuasan, kesedihan, kegelisahan, dan bahkan kemarahan, kebingungan, keputusasaan kita karena keadaan yang sangat buruk yang sedang kita hadapi sendiri, yang kita sedang jalani sendiri, atau yang kita sedang saksikan atau sedang kita lihat. Saudara-saudara, itulah definisi dari meratap di hadapan Tuhan. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan, saya perlu jelaskan bahwa saya tidak sedang bicara tentang meratapi dosa kita. Ya, karena kalau saudara membaca di dalam Alkitab, ya, kisah-kisah di dalam Alkitab juga banyak tokoh-tokoh yang meratapi dosa mereka. Ya, nah, saudara, kita juga bisa menyebutnya sebagai meratap. Ya, tetapi meratapi dosa yang kita lakukan. Ya, meratapi itu karena kita menyesali dosa-dosa kita. Nah, saudara, di dalam khotbah ini saya tidak membicarakan tentang meratapi dosa. Ya, ini adalah jenis ratapan yang berbeda. Itu bukan ratapan yang akan saya kupas di dalam khotbah ini. Tetapi ratapan yang akan coba kita pahami sekarang adalah ratapan yang terbit karena penderitaan, karena pergumulan yang begitu berat, yang bukan karena kesalahan kita secara langsung. Dan saudara-saudara, tahukah engkau bahwa lebih dari separuh kitab Mazmur itu sebetulnya bersifat ratapan? Ya, sekitar 2/3 dari kitab Mazmur itu sebetulnya adalah nada ratapan. Saudara, kita itu mencintai kitab Mazmur, kita suka menghafal Mazmur, tetapi seringkali yang kita favoritkan itu adalah Mazmur-Mazmur yang manis, Mazmur-Mazmur yang enak, Mazmur-Mazmur yang indah. Nah, kita lupa bahwa faktanya mayoritas dari kandungan isi kitab Mazmur itu sebetulnya berisi teriakan ratapan dari para penulis kepada Tuhan. Nah, saudara, salah satunya adalah Mazmur 126. Ini juga dapat dikategorikan sebagai kitab atau pasal ratapan. Nah, saudara-saudara, kita akan coba melihat pertanyaan yang pertama. Mengapa kita meratap kepada Tuhan? Mengapa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, meratap kepada Tuhan? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, karena memang keadaan dunia ini memburuk. Sekali lagi saya ulangi. Mengapa kita meratap kepada Tuhan? Karena keadaan dunia ini, dunia yang kita tinggali sekarang ini, memang harus kita akui dengan jujur, keadaan dunia ini memburuk. It is getting worse. Saudara, di dalam ayat yang keempat, pemazmur menyebutkan tanah Negeb. Nah, saudara-saudara, apa itu tanah Negeb? Ya, saya coba melakukan research. Tanah Negeb adalah suatu padang gurun yang sangat luas, ya, kira-kira 13.000 km persegi. Ini adalah padang gurun yang begitu kering, yang begitu tandus. Kalau siang hari terik matahari bisa mencapai
lebih dari 40 derajat Celcius. Dan kalau malam tiba, saudara-saudara, itu suhunya sangat dingin, dia bisa drop, saudara-saudara. Ya, nah, saudara-saudara, tidak akan ada orang yang sanggup hidup bertahan di padang gurun Negeb ini. Kalau ada orang yang tersesat di situ, saudara-saudara, dia akan sangat menderita. Dan dia pasti mati jika tidak cepat-cepat diselamatkan. Dia akan mati karena kehausan, atau karena kepanasan, atau karena kedinginan, atau karena kelaparan, saudara-saudaraku. Ya, dia pasti mati. Nah, saudara-saudara, penyebutan tanah Negeb di dalam Mazmur 126 ini, ya, menurut para penafsir, sebetulnya bersifat simbolis. Artinya, saudara-saudara, sebetulnya umat Tuhan tidak sedang berada di tanah Negeb ketika pemazmur menuliskan pasal ini. Tetapi tanah Negeb ini hanya bersifat simbolis. Artinya, saudara-saudara, baik pemazmur maupun umat Allah, ya, sebetulnya saat itu sedang mengalami suatu pergumulan yang sangat berat. Sedang mengalami suatu masalah atau sedang mengalami suatu penderitaan yang sangat tidak mudah bagi mereka. Singkatnya, mereka sedang menderita. Dan itulah yang diekspresikan dengan istilah tanah Negeb. Nah, saudara, yang menarik, kalau kita membaca di ayat 2-3, ya, sesungguhnya umat Allah pernah mengalami karya penyelamatan dan pemeliharaan Allah yang luar biasa di masa lalu. Mereka pernah mengalami perkara yang besar dari Allah, sehingga mereka juga pernah merasakan sukacita yang besar juga. Tetapi di dalam ayat yang keempat sampai yang keenam, kita melihat mereka sedang berada di dalam kondisi yang 180 derajat berbeda. Yang sangat kontras, di mana mereka di dalam ayat 4 sampai 6 mereka sekarang sedang mengalami penderitaan. Nah, saudara, ini pelajaran yang maha penting. Ini adalah salah satu poin utama dari teologi penderitaan yang alkitabiah. Alkitab sangat realistis memandang kehidupan. Seorang anak Tuhan yang sudah mengalami kasih Allah yang besar dalam hidupnya, sesungguhnya tidak luput dari penderitaan yang bisa sewaktu-waktu datang menimpa dirinya tanpa diundang. Anak Tuhan yang sejati masih dapat kena penyakit yang terminal. Anak Tuhan yang setia masih bisa mengalami kecelakaan yang dapat membuat tubuhnya cacat. Anak Tuhan yang rajin melayani juga dapat menjadi korban kejahatan yang bisa menghancurkan dirinya baik secara fisik maupun psikis. Anak Tuhan masih dapat dikhianati oleh orang-orang terdekat. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, mari kita pegang teguh pengajaran yang alkitabiah tentang penderitaan. Bahwa kita sebagai orang percaya masih dapat mengalami penderitaan. Iman kepada Allah bukan garansi kita akan bebas dari penderitaan sama sekali seumur hidup kita. Saudara, kalau ada orang yang mengatakan demikian, maka itu bukan berasal dari firman Tuhan. Saudara-saudara, mengapa kita masih bisa menderita? Saudara-saudara, jawabannya adalah sederhana. Karena dunia yang kita tinggali, termasuk diri kita secara jasmani, memang secara keadaan semakin memburuk. Saudara, ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, manusia pertama jatuh dalam dosa, maka dampaknya mempengaruhi seluruh ciptaan, termasuk bumi yang kita tinggali ini. Saudara-saudara, kalau engkau belajar fisika, ada yang namanya hukum termodinamika. Hukum termodinamika mengatakan bahwa dunia ini, jagat raya ini, sedang mengalami penyusutan. Sedang mengalami kemunduran. Itu sebabnya, saudara, bencana alam terjadi di mana-mana. Sakit penyakit. Belum lagi penderitaan yang dihasilkan oleh ulah manusia sendiri. Peperangan, masalah lingkungan hidup, kemiskinan, dan sebagainya. Itu semua adalah akibat-akibat dari dunia yang sudah dirusak oleh dosa. Termasuk kematian tubuh kita, saudara-saudara. Saudara, kematian kita terjadi secara berangsur-angsur. Kita mengalami yang namanya proses penuaan. Penuaan terjadi karena sel-sel tubuh kita tidak lagi dapat menggandakan atau memperbaharui dirinya. Di dalam tubuh kita ada masanya sel-sel kita akan berhenti regenerasi dan sel-sel kita akan mulai mati satu persatu, saudara.
Inilah yang disebut dengan penuaan. Itu sebabnya kulit mulai mengeriput, tulang mengeropos, otak menjadi pikun, mata menjadi kabur, telinga kita menjadi budak, saudara-saudara, dan tenaga kita pun berkurang. Saudara, semua manusia pasti mengalami ini. Saya juga. Kita semua tidak akan bisa mengelak dari yang namanya penuaan yang berujung pada kematian. Kita mungkin bisa memperlambat, kita mungkin bisa menutupi gejala-gejala penuaan, tetapi kita tidak bisa mencegahnya sama sekali. Dan puncaknya adalah kematian jasmani kita. Kata pepatah, death is the only appointment that you cannot miss. Kematian adalah satu-satunya janji yang tidak mungkin akan saudara batalkan. Saudara, ini alasan pertama mengapa kita meratap kepada Tuhan. Karena memang kita masih bisa mengalami penderitaan yang ditimbulkan oleh keadaan dunia dan keadaan diri kita yang semakin memburuk. Mengapa kita meratap? Alasan yang kedua. Bukan hanya karena keadaan dunia dan diri kita yang makin memburuk, tetapi yang kedua alasannya adalah karena keadaan hati kita yang semakin membaik. Kebalikannya, saudara. Keadaan hati kita, roh kita semakin membaik. Kalau saudara membaca ayat 2-3, di situ dikatakan bahwa mengapa umat Tuhan di pasal ini begitu sedih? Karena mereka pernah mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi saya ulangi. Mengapa mereka begitu sedih? Karena mereka pernah mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa di masa lalu. Mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, mereka tahu Tuhan adalah Allah yang mengasihi mereka. Mereka beriman kepada Allah. Mengapa? Karena mereka pernah mengalami kebaikan Allah di masa lalu. Tetapi justru iman dan keyakinan mereka inilah yang membuat mereka semakin menderita ketika mengalami masalah atau musibah. Karena ketika penderitaan menyerang hidup mereka, maka mereka bergumul di dalam iman. Terjadi suatu kesenjangan antara iman dan kenyataan. Di satu sisi iman mengatakan Tuhan itu baik, tetapi kenyataan yang negatif, kenyataan yang suram, kenyataan yang berat, mengatakan sebaliknya, Tuhan tidak peduli terhadap kita. Dan inilah menciptakan pergumulan batin yang luar biasa. Sekali lagi saudara-saudara, ketika penderitaan datang kepada seorang anak Tuhan, maka penderitaan itu bukan hanya secara fisik maupun secara mental, tetapi penderitaan itu juga menciptakan problem spiritual. Karena kita bergulat antara iman di satu sisi dan kenyataan di sisi lain. Ada satu jurang yang ternganga lebar antara dua iman, antara dua hal ini, iman dan kenyataan. Saudara, yang membuat kita menjadi sedih, yang membuat kita menjadi bergumul ketika kita menderita, saudara, bukan hanya karena kita punya iman kepada Tuhan, sehingga kita sulit memproses kenyataan yang buruk. Tetapi saudara, seperti yang di dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19 mengatakan, Allah akan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru. Allah akan menggantikan hati kita yang keras seperti batu, ya, dengan hati yang lembut. Dengan hati yang lembut. Saudara, perhatikan janji Tuhan ini. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, ketika kita lahir baru, maka Roh Kudus akan mentransformasi hati kita. Hati kita yang cuek, hati kita yang keras, hati kita yang tidak peduli menjadi hati yang lembut. Menjadi hati yang peduli, menjadi hati yang sangat sensitif. Ketika kita menjadi anak Tuhan, maka kita punya hati yang begitu peka dengan keadaan di sekitar kita. Kita memiliki hati yang mudah menangis, yang mudah sedih terhadap hal-hal buruk yang terjadi, baik dalam diri kita maupun yang juga terjadi di sekeliling kita. Saudara-saudara, dulu ketika kita belum percaya Tuhan, kita tidak peduli dengan apapun yang terjadi. Kita cuek dengan dosa yang merajalela di mana-mana. Tetapi ketika kita percaya Tuhan, kita dilahirkan baru, kita punya hati yang begitu peka, sehingga kita mudah sekali sedih. Kita mudah sekali tersentuh ketika melihat dosa manusia dan akibat-akibatnya. Saudara-saudaraku, inilah orang Kristen yang sudah lahir baru.
Kita punya kemampuan berempati. Kita memiliki hati seperti Allah yang dapat hancur, yang dapat sedih ketika melihat kerusakan terjadi di mana-mana. Saudara-saudara, sesungguhnya kesedihan seperti ini merupakan tanda dari kerohanian kita yang sehat. Orang Kristen yang rohaninya bertumbuh seharusnya memiliki kepekaan seperti ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah manusia yang paling sempurna yang pernah hidup di dunia ini. Artinya Tuhan Yesus punya hati yang paling sempurna juga. Dan perhatikan saudara, kalau kita membaca kisah hidup Yesus, Yesus sering merasakan duka yang dalam ketika melihat penderitaan dari sesama manusia yang disaksikannya. Yesus seringkali digambarkan mudah sekali tergerak hatinya. Yesus mudah sekali jatuh iba. Saudara-saudara, di dalam Markus pasal yang ke-7, ketika Yesus menyembuhkan orang yang tuli, di situ dikatakan Yesus meratap. Dia sedih. Kemudian ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus juga dikatakan menangis. Saudara, mengapa Yesus menangis? Bukankah dia manusia paling sempurna? Betul, justru karena dia manusia paling sempurna, dia memiliki hati Allah. Hati yang begitu sempurna itu akan mudah sedih, akan mudah hancur ketika melihat dunia yang diciptakan Allah ini sekarang sedang mengalami kemerosotan, sedang mengalami kejatuhan di mana-mana, sedang mengalami kejahatan yang merajalela. Saudara-saudara, orang yang punya hati seperti Allah, dia akan mudah dibanjiri dengan belas kasih. Itu sebabnya saudara-saudara, sekali lagi, ini yang membuat orang Kristen meratap. Karena orang Kristen meratap, dia sedang mengungkapkan kesedihan, kehancuran, keremukan hatinya yang disebabkan oleh dia mengalami dan melihat akibat dosa di mana-mana. Saudara, itulah dua alasan mengapa orang Kristen meratap. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama karena keadaan dunia ini dan termasuk diri kita secara manusia memburuk. Yang kedua, karena keadaan hati kita yang membaik. Itu sebabnya kita meratap di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita melihat bagian berikut yang terakhir, ini bagian yang penting. Bagaimana kita meratap kepada Tuhan? Nah, saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan, saya akan coba memberikan kepada kita beberapa poin. Yang pertama, saudara, dalam rangka kita dapat meratap kepada Tuhan, maka yang pertama yang kita harus ubah adalah paradigma kita. Apa yang saya maksud? Begini, saudara. Kita harus percaya bahwa di dalam anugerahnya, Allah selalu mau mendengar dan menerima ratapan kita. Sekali lagi saya ulangi. Di dalam kasih karunia Allah yang begitu sempurna, Allah yang begitu mencintai saya dan kau, Allah selalu akan mendengar dan menerima ratapan kita. Saudara-saudara, sebetulnya ada mazmur lain yang nada dan isinya jauh lebih kasar daripada Mazmur 126. Contohnya Mazmur 44. Di dalam Mazmur ini Allah dituduh sudah membuang umatnya. Bahkan ada kalimat yang berbunyi bahwa Allah sudah menjual umatnya sendiri. Wow, kasar sekali. Kemudian di dalam Mazmur 137 yang berkata bahwa dia tidak bisa lagi memuji Allah di tengah penderitaannya. Saudara-saudara, ketika kita membaca Mazmur ratapan yang begitu tajam ini, yang terdengar sepertinya tidak sopan kepada Allah, kita bingung. Apakah Allah tidak tersinggung? Jawabannya, tidak. Apa buktinya? Buktinya di depan mata kita. Yaitu Mazmur tetap memuat pasal-pasal tersebut. Allah tetap memasukkan teriakan-teriakan bernada kasar itu di dalam kitab Mazmur. Ini menunjukkan sekali lagi, Allah tidak anti terhadap ratapan kita, walaupun ratapan tersebut terdengar sangat kasar dan keras. Saudara, seorang pakar Alkitab bernama Derek Kidner, dia pernah mengatakan begini, kehadiran doa-doa semacam ini di dalam Alkitab justru membuktikan bahwa Allah sangat memaklumi kita. Dia memahami bagaimana kita berbicara, walaupun terdengar keras dan kasar di tengah keputusasaan
kita. Sekali lagi saudara, inilah paradigma yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Allah tidak anti, Allah tidak alergi, Allah tidak pantang terhadap ratapan kita. Justru Allah yang penuh cinta kasih itu, Allah mau membuka telinga dan tangannya lebar-lebar untuk mendengar dan menerima setiap ratapan kita. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita meratap kepada Allah? Selain kita mengubah paradigma kita lebih dahulu, yang kedua, saudara-saudara, karena Allah pasti mendengar dan menerima ratapan kita, maka kita harus merasa aman untuk memproses ratapan kita di dalam doa kepada Allah. Jadi jangan hanya berhenti pada paradigma. Yang kedua, praktekkan. Merataplah kepada Tuhan. Ya, proseslah itu bersama dengan Tuhan di dalam doa-doa ratapan kita kepada Allah. Saudara, justru inilah yang Allah kehendaki ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita sedang dihimpit kesesakan, ketika kita sedang dihadapkan dengan ujian, maka jangan lari menjauh dari Allah, tetapi larilah mendekat kepada Allah. Sekali lagi, jangan lari dari Allah, menjauh dari Allah, tetapi larilah mendekat kepada Allah. Saudara, ada seorang penulis yang mengatakan dengan sangat indah sekali, lebih baik engkau datang kepada Tuhan dengan mengepalkan tanganmu kepadanya, daripada engkau membalikkan punggungmu dan berlari menjauh darinya. Saudara-saudara, tetap datang kepada Tuhan. Sekalipun engkau marah, sekalipun engkau sedih, sekalipun engkau kecewa, sekalipun engkau putus asa, sekalipun engkau bingung mengapa ini terjadi pada diriku. Saudara-saudara, yang penting adalah tetap datang kepada Tuhan. Tetap proses bersama Tuhan di dalam doa. It's okay, saudara, engkau marah-marah sama Tuhan. Yang penting engkau ngomong sama Tuhan. It's okay, engkau menuduh Tuhan bahwa Tuhan tidak peduli, bahwa Tuhan tidak sayang kepadamu, selama engkau ngomong sama Tuhan. Saudara-saudara, inilah kita meratap. Kita membawa seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Engkau menangis di hadapan Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak langsung menjawabmu, sekalipun Tuhan terkesan diam dan membiarkan engkau, tetaplah berdoa. Nantikan Allah. Dan di dalam penantian ini, pelan-pelan tapi pasti, Tuhan pasti akan menjumpai engkau. Di dalam cara dan waktunya yang hanya Dia yang tahu, Tuhan pasti akan menyatakan kehadirannya kepadamu. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita meratap di hadapan Tuhan? Bukan hanya engkau harus punya paradigma, bukan hanya engkau harus mempraktekannya, engkau harus meratap di hadapan Tuhan. Jangan malu, jangan sungkan. Bawa kepada Tuhan semua perasaan negatifmu. Yang ketiga, saudara-saudara, pandanglah pada kemuliaan yang menantikan kita. Pandanglah pada kemuliaan yang menantikan kita. Saudara, mari kita tengok ayat 5-6. Di sini ada penggambaran yang sangat indah sekali. Yang tadi saya katakan bahwa bahkan ada lagu rohani yang berdasarkan ayat 5-6 ini, saudara-saudara. Saudara, di dalam ayat 5 sampai yang ke-6 ini dikatakan bahwa orang-orang benar memang menabur dengan air mata, tetapi pasti kelak akan menuai dengan sukacita. Saudara-saudara, apapun kesusahan dan kesedihan yang sedang menyiksa batinmu saat ini, itu semua bukanlah akhir dari segalanya, kata firman Tuhan. Karena kelak Allah akan datang kembali untuk memulihkan segala sesuatu. Dan saat itu terjadi, maka seperti ayat pertama, semua penderitaan yang berat kelak itu akan berarti seperti mimpi buruk saja. Semua penderitaan berat yang sedang kau alami saat ini, kelak akan engkau lihat seperti mimpi buruk saja. Ketika kita bangun, kita tahu semuanya sudah lewat.
Saudara, itulah yang diyakini oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Paulus berkata begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, ketika saya membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 17, saya bingung dengan satu kata. Di situ Paulus menuliskan penderitaan ringan yang kami alami. Kata ringan di situ mengganjal hati saya, saudara-saudara. Karena saya tahu bahwa penderitaan yang dialami Paulus itu sama sekali tidak ringan. Penderitaan yang dialami Paulus itu super berat dan bahkan bertubi-tubi. Kalau kita membaca kisah perjalanan atau pelayanan kehidupan dari Rasul Paulus, Paulus mengalami dikejar-kejar seperti orang mau dibunuh. Paulus mengalami kapal yang karam. Paulus pernah dipenjara berulang-ulang. Paulus pernah dicambuk. Paulus pernah ditimpuki batu. Bahkan pada akhirnya, saudara, Paulus mati dengan cara kepalanya dipenggal. Tetapi Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, penderitaan ini ringan. Saudara-saudara, ketika Paulus mengatakan ini, bukan Paulus sedang menyepelekan penderitaannya. Tidak. Tetapi kalau engkau membaca ayat itu secara lengkap, mengapa Paulus bisa mengatakan penderitaan yang dihadapi itu ringan? Karena dia sedang membandingkan dengan kemuliaan yang kelak dia akan terima dari Tuhan atas kesetiaannya. Dan ketika dia membayangkan kemuliaan itu, kemuliaan yang begitu luar biasa, kemuliaan yang begitu agung, kemuliaan yang begitu besar, maka ketika dia membandingkan dengan penderitaan yang dia alami, sekalipun itu berat, dibandingkan dengan kemuliaan, penderitaan ini tidak ada apa-apanya. Saudara, inilah yang harus menjadi motivasi kita sekalian. Dalam kehidupan iman kita, kita masih mengalami penderitaan. Bahkan mungkin penderitaan yang kita alami karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Penderitaan yang muncul karena justru kita menjalani panggilan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mengalami ini semua, maka silahkan kita meratap, silahkan kita menangis di hadapan Allah sampai engkau banjir air mata. Silahkan kau memukul meja atau dinding. Silahkan kau bersujud di hadapan Allah sampai mukamu menempel ke lantai. Tetapi jangan pernah melupakan perspektif bahwa apapun penderitaan yang kau alami saat-saat ini, itu bukan akhir segalanya. Tuhan menyediakan reward. Tuhan menyediakan mahkota bagi orang-orang yang tetap setia, yang tetap mencintai Dia, sekalipun harus melewati badai gelombang kehidupan yang tidak ringan. Saudara-saudara, saya akan tutup khotbah saya. Kita sudah belajar tentang mengapa kita meratap di hadapan Tuhan. Kita juga sudah tahu apa definisi meratap. Dan barusan kita juga sudah belajar tentang bagaimana kita meratap kepada Tuhan. Khotbah saya akan tutup dengan satu fakta bahwa sebetulnya Tuhan pun pernah meratap. Ya, saudara, bukan hanya kita manusia, ciptaan yang meratap kepada Allah, tetapi Allah sendiri pernah meratap. Saudara, kita lihat di dalam peristiwa salib Kristus. Di atas kayu salib, Yesus yang adalah Allah yang berinkarnasi itu, Yesus ketika mengalami penderitaan di atas kayu salib, Yesus mengutip Mazmur 22 yang merupakan Mazmur ratapan, di mana Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudara, di atas salib, Yesus meratap kepada Bapanya. Dia mengalami perpisahan antara dia dengan Bapa di sorga. Yesus harus menanggung dosa-dosa manusia, sehingga Bapa yang Maha Kudus itu harus memalingkan mukanya dari Yesus. Dan disinilah Yesus mengalami perpisahan yang sangat menyakitkan dengan Bapa di sorga. Saudara, jangan lupa, Yesus dan Bapa begitu melekat. Mereka adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Tetapi di atas kayu salib, Yesus harus mengalami perpisahan tidak terperikan dan tidak mungkin bisa diselami oleh akal manusia. Karena Yesus harus menanggung dosa manusia.
Saudara-saudara dengar baik-baik. Di atas kayu salib, ketika Yesus meratap kepada Bapa, Bapa terdiam. Bapa membiarkan Yesus. Bapa tidak mengulurkan tangan untuk menolong Yesus. Yesus meratap di atas kayu salib karena Yesus sedang menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang meneriakan ratapan itu. Seharusnya kitalah yang dibiarkan oleh Allah karena dosa-dosa kita. Seharusnya kitalah yang mengalami perpisahan dengan Allah karena dosa-dosa kita. Tetapi Yesus sudah menggantikan kita bukan di atas kayu salib. Sehingga dengan demikian, kalau hari-hari ini kita meratap kepada Allah, maka Bapa tidak akan pernah tinggal diam. Bapa tidak akan melipat kedua tangannya. Bapa tidak akan membisu. Bapa tidak akan memalingkan wajahnya. Karena Yesus pernah mengalami itu, maka sekarang kita yang meratap kepada Bapa, Bapa pasti akan mempedulikan kita. Bapa pasti akan mengulurkan tangannya. Bapa pasti akan mendengar. Dan Dia tidak akan meninggalkan kita yatim piatu. Sekali lagi karena Yesus sudah pernah menggantikan posisimu dan posisiku di atas kayu salib. Kiranya berita salib Kristus kembali membanjiri hatimu dengan iman, keyakinan, dan pengharapan. Tuhan itu setia, sekalipun di tengah-tengah lembah kekelaman kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur karena di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya yang masih sangat manusiawi, Tuhan menyediakan sarana disiplin rohani bernama ratapan, di mana kami dapat mengungkapkan, kami dapat menumpahkan seluruh perasaan negatif kami kepada Tuhan, tanpa kami harus merasa Tuhan tersinggung, tanpa kami harus takut Tuhan akan marah. Engkau adalah Allah yang sangat berbelas kasih kepada kami. Bahkan ketika kami meratap, Tuhan, Engkau akan mengulurkan tanganmu kepada kami. Engkau yang akan membalut kami. Engkau yang akan menyelimuti kami dengan kasih-Mu yang sempurna itu. Tuhan, kalau saat ini, hari-hari ini, di tengah-tengah jemaat BCS Central Park, ada yang sedang mengalami rasa duka yang mendalam. Ada yang sedang mengalami kekhawatiran yang mencekam. Ada yang sedang mengalami rasa takut yang menghantui. Tuhan, kami datang meratap kepadamu. Kami datang ya Tuhan dengan semua pertanyaan dan pergumulan di dalam batin kami. Kiranya Kau menjawab pada waktunya. Kiranya Kau menguatkan kami seturut dengan kehendak dan waktu-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah kami semua anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya yang bersyukur katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.